Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abdillah. Saya adalah mahasiswa semester 1 PJJ PAI Yayan Syekh Nurul Jati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul untuk memenuhi tugas UAS semester ganjil. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabun nuzul ini menurut bahasa ini merupakan susunan idhofah dari kata asbab dan an-nuzul. Asbab ini merupakan merupakan bentuk jamak daripada mufrad sababun, yang berarti beberapa sebab. Sedangkan nuzul ini berasal dari kata nazala yang zulu nuzulan, yang memiliki makna turun. Kalau dikaitkan dengan ulumul Quran, maka asbabun nuzul ini bisa diartikan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran sebagai penjelas atau sebagai jawaban suatu hukum. Kemudian asbabun nuzul sendiri secara terminologi, secara istilah, ini ada beberapa pendapat para ulama. Namun saya ambil satu pendapat dari Subhi Soleh yang mengatakan asbabun nuzul adalah suatu sebab yang menjadi turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai 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 respon atas peristiwa tersebut, atau juga sebagai jawaban, atau juga sebagai penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Kemudian asbabun nuzul ini dipandang dari latar belakangnya, ini ada dua. Yang pertama adalah karena latar belakangi suatu peristiwa, atau karena dilatar belakangi oleh suatu pertanyaan-pertanyaan. Misalkan yang dilatar belakangi oleh suatu peristiwa adalah pertikaian antara suku Aus dan suku Khazraj, atau yang berupa pertanyaan adalah seperti dalam ayat Al-Quran yang berbunyi wa yas'alunaka 'anir ruh, yang artinya adalah mereka bertanya kepadamu tentang makna ruh. Atau juga ayat yang lain yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku, maka jawablah sungguhnya aku adalah zat yang dekat. Kemudian macam-macam asbabun nuzul ini dijelaskan juga ada dua. Ada yang berupa ta'addudul asbab wa nuzulil wahid. Yang kedua adalah ta'addudul nuzul wa asbabul wahid. Maksudnya bagaimana? Yang pertama adalah ta'addudul asbab wa nuzulul wahid. Jadi berulang-ulangnya atau ada beberapa sebab, namun hanya satu kali turun ayat Al-Quran. Seperti contoh dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya adalah katakan wahai Muhammad, Allah itu adalah zat yang esa. Qul huwallahu ahad Allahus samad, dan Allah adalah zat yang semua makhluk bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, Allah adalah zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak satu orang pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Latar belakang ayat ini ada beberapa peristiwa. Pertama adalah
orang-orang musyrik ini mengingkari Nabi ketika Nabi masih ada di Makkah sebelum beliau hijrah. Dan sebagai jawaban juga terhadap ahli kitab di Madinah ketika Nabi telah hijrah di kota Madinah. Kemudian turunlah surat Al-Ikhlas sebagai jawaban-jawaban daripada ketika Nabi sebelum beli Madinah dan Nabi setelah di kota Madinah. Kemudian berikutnya adalah yang nomor 2, ta'adudun nuzul asbabul wahid. Jadi berulang-ulang kali ayat ini turun, namun ada satu sebab, yaitu apa? Dalam surat Ad-Dukhan ayat 10, ayat 15 dan ayat 16. Nah, dalam surat Ad-Dukhan ini dalam sebab turunnya ayat 10 sampai 15, 10, 15 dan 16 ini berawal dari orang-orang musyrik ini berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menyakiti dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dihukum kelaparan seperti halnya kelaparan kaum pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya mereka orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu dihukum oleh Allah sampai kelaparan, bahkan diriwayatkan mereka sampai makan tulang. Akhirnya mereka orang-orang kafir Quraisy ini mendatangi Nabi dan memohon kepada Nabi supaya Nabi berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya turunlah hujan. Kemudian turunlah ayat 15. Setelah turun hujan, mereka mendapatkan nikmat dan sebagainya, kemewahan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka kembali kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya turun lagi lah ayat Ad-Dukhan ayat 16. Nah, kemudian apa sih urgensi dan manfaat kita memahami asbabun nuzul? Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, memahami asbabun nuzul ini dapat menolong seseorang untuk memahami ayat Al-Quran, karena dengan memahami sebab akan mengantarkan seseorang untuk memahami suatu akibat. Kemudian berikutnya adalah manfaat-manfaat kita mengetahui asbabun nuzul ini ada 4. Pertama adalah mengetahui hikmah dan rahasia dalam ayat Al-Quran. Yang kedua, sebagai bentuk penjelas terhadap suatu ayat. Yang ketiga adalah sebagai tashih, sebagai taksis, sebagai pengkhususan suatu hukum. Karena terkadang hukum itu tidak universal, tapi taksis terhadap tertentu. Kemudian untuk mempermudah bagi para penghafal Al-Quran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.